wani atur. Kula pun nando. Ngaturaken wilujeng pinanggih kali kanal Ki Mohan Channel. Hong wilaheng Mastu Nomo Sidam Sekaring Bawana Langgeng. Wilujeng pinanggih malih dulur kalih kanal kula kanal Ki Mohan, juga penyemak kanal Ki Mohan seantero penjuru negeri. Saya ucapkan juga selamat bergabung kembali pada kanal Ki Mohan. Sore ini apa kiranya yang akan bisa Ki Mohan suguhkan pada kalian sore ini menjawab dari rekan-rekan Saka, adik-adikku dari kepramukaan, yang mana di video yang sudah diunggah sama Mas Kurdi banyak Saka yang mengatakan kok kurang jelas gitu gambarnya Ki. Gambar jeruknya yang sebesar biji randu itu kok nggak nampak Ki. Oke, saat ini saya jawab sekali lagi pada kanal YouTube-nya Mas Kurdi supaya adik-adikku juga bisa jelas menyaksikan. Memang waktu itu Mas Kurdi ambil gambar jam berapa Mas? Setengah 12. Setengah 12 ya? Ya. Karena setengah 12 itu mungkin pencahayaannya terlalu terang. Jadi butiran-butiran kecil bakal buah jeruk yang sebesar biji randu itu memang tidak kelihatan. Sama hijaunya seperti daun begitu. Dan ini di depan Ki Mohan ini, nah ini di tangan Ki Mohan, tolong dilihat ini. Mungkin dari sebelah Ki Mohan sini Mas Kurdi. Dan didekatkan. Ini di shot dan didekatkan Mas Kurdi. Sudah jelas. Sudah jelas ya? Ya. Ini di nah, ini yang pohon kecil ini aja. Ini di shot dekat Mas Kurdi, pelan. Nggak usah kesusu bikin video itu biar jelas. Nah ini bisa nampak ya. Ini bisa jelas. Bisa. Coba yang dalam bisa gak kelihatan di kamera. Merentilnya ini bisa gak nampak di kamera yang jelas begitu. Oke, masuk nanti sini ya. Kamera masuk nanti sini. Ini, mungkin bisa jemulas nanti. Di dalam juga sudah tumbuh buah semuanya. Bentuk pohon ini tolong diambil jarak 5 meter. Bentuknya kayak begini adik-adikku. Bentuk pohon ini kayak gini, jadi enggak tinggi menjulang, enggak. Semua untuk yang membujur ke sana Mas Budi. Yang ke sana bisa dari situ aja Mas. Seragam ya? Nah, bisa Mas. Ini karena kostumnya Ki Mohan agak ribet tadi,
barusan pertemuan dengan rekan pecinta budaya nih. Jadi kayak gini masih dengan kostum kayak dalang ini. Terus ini tolong bisa dari sana pohon ini. Tolong dekat ke kimohan ini. Oke. Dekat. Sudekat. Dan pelan. Nah, ini rekan-rekan adik-adik kita dari Saka, kalau nggak gini nggak jelas nantinya. Ambilnya dari sini, Mas. Ke situ, Mas. Nah, ini darah ini, Mas. Darah di tangannya kimohan ini. Nah, sebesarnya segitu loh, Mas Ian. Sebesar apa kalau menurut Mas Kurdi ini? Seberapa besarnya? Kalau menurut kimohan sebesar biji randu. Iya. Iya ya? Iya. Kalau merica kurang besar. Kurang besar. Kalau pokak kebesaran. Iya. Nah, inilah. Nanti juga akan kimohan terus review. Akan terus didokumentasi sama Mas Kurdi supaya adik-adikku yang sudah menirukan tidak akan terjadi kebingungan. Dan ini yang belum dijawab sama kimohan, pertanyaan mengenai lalat buah, Mas Kurdi ya. Iya. Tentunya tunggu saja video untuk bagaimana kimohan itu menangani lalat buah. Karena termasuk sebagian besar itu racikan kimohan sendiri. Ibarat 10%, yang 8% rakitan sendiri kimohan, yang 2% nanti ada unsur kimia, tapi sedikit sekali. Berarti belinya juga enggak menghabiskan banyak uang, Mas Kurdi, sedikit toh. 2% nih. Kalau ibarat 10%, yang 8%-nya nanti rakitan kimohan sendiri, yang 2%-nya nanti ada unsur alami, ada unsur kimia. Itu untuk penanggulangan lalat buah. Dan video yang sudah kemarin lusa dibikin di sini, apa pesan kimohan? Masih ingatkah Mas Kurdi? Ingat. Jangan digundul. Nah, oke. Untuk drainase, saya ulang kembali lagi, adik-adikku, di saat jeruk sudah berbuah kecil-kecil kayak begini, jangan pernah sekali-sekali bedengan atau gulutan itu digundul, kecuali di bawah bonggol memutar seiring di bawahnya tajuk jeruk. Yang pertama digaris bawahi ya. Yang kedua yang digaris bawahi, jangan pernah menggunakan obat rumput. Saya tidak menyebut merek. Jangan pernah menggunakan obat rumput untuk membasmi rumput di area bedengan, apalagi dekat bonggol jeruk. Yang kedua yang digaris bawahi, yang harus bersih sebenarnya saat kayak begini harus drainase kayak begini, Mas Kurdi. Drainase ini di cekungan drainase ini bersihkan sebersih mungkin, dan di atasnya jangan. Itu pesan kimohan. Supaya apa? Nanti begini loh adik-adikku. Kadang begini, Mas Kurdi. Kalaupun digundul, biasanya kalau jeruk sebesar kira-kira bola bekel, Mas Kurdi, itu manakala setelah kering dan mendapatkan air, entah air bisa dilep, entah air dikocor, entah hujannya sudah turun, biasanya perkembangan jeruk itu banter,
perkembangan jeruk itu pesat. Lingkaran jeruk itu akan mekar cepat sekali dan itu akan menimbulkan buah jeruknya akan pecah-pecah. Kalau dengan bahasa Kimohan meletek. Ya. Berarti jeruk pecah itu penyebabnya juga termasuk gulutan yang digundul tadi. Berarti temperatur tanahnya berubah-ubah. Itu ya. Yang perlu digarisbawahi dan perlu diingat-ingat. Mudah-mudahan apa yang Kimohan jelaskan adik-adikku bisa menerimanya dan paham. Begitu saja. Saya seneng. Selama ini informasi dari Mas Kurdi ternyata banyak bolo konco rekan petani yang sudah menirukan Kimohan. Padahal yang diunggah sama Mas Kurdi berbagai petani yang nyata-nyata beda teknik dengan Kimohan juga sudah Kimohan unggah. Makanya kan dari dulu kan Kimohan bilang nanti agar menjadikan pilihan buat pemirsanya Mas Kurdi untuk menirukan yang mana. Gitu loh. Memang kalau menirukan Kimohan bondone enggak pasti banyak kok. Ragatnya enggak banyak kok. Betul kata orang pendahulu kita, kata orang Jawa, jerbasuki mawa beo. Tapi ya biaya itu ya harus diminimalisir, wong belum pernah merasakan panen. Kecuali sudah merasakan panen, silakan beli obat di pasaran, beli pupuk yang mahal-mahal. Ndak apa-apa, uang sudah banyak. Ngapain ribet? Begitu. Tapi beda lagi, beda cerita. Manakala yang mau menirukan ini masih nol biaya, kasihan dia. Kalau kita suguhkan berbagai macam obat-obat merek ini, merek A, B, C, D, harga sekian, petani pemula yang akan menirukan takut duluan, Mas Kurdi. Begitu maksud Kimohan itu. Makanya selama ini kan Kimohan hanya merakit sendiri. Supaya apa? Supaya ditirukan gitu loh. Supaya ditirukan. Jangan takut masalah biaya. Yang penting adik-adikku bisa beli benihnya, itu aja wis. Langsung tanam. Nah, nanti kelanjutannya bisa konfirmasi sama Mas Kurdi. Apalagi kalau sudah koneksi WA kan bisa SMS-an sama Kimohan. Nah, tidak lewat online video kayak begini kan bisa langsung Kimohan jawab. Juga banyak ratusan orang yang sudah Kimohan jawab sendiri. Ternyata alhamdulillah kebunnya yang tadinya daun menguning, kendala ini itu akhirnya sudah sembuh. Lah, itu Kimohan turut berbangga hati. Senang melihat, menyaksikan dan mendengarnya itu senang saya. Biarlah Kimohan cuma bisanya ngasih ini kok. Hanya ngasih pengalaman, sedekah ilmu kalau orang Jawa bilang, itu aja. Tidak mengharapkan apa-apa Kimohan. Itu aja ya. Terima kasih sekali adik-adikku sudah menyimak kanal Kimohan dengan runtut. Mudah-mudahan apa yang Kimohan buat sore ini di sela-sela kesibukan Kimohan bertemu dengan rekan kawan khususnya pecinta budaya ini saya sempatkan membuat konten bersama Mas Kurdi dan mudah-mudahan bermanfaat. Begitu saja, terima kasih adik-adikku. Mudah-mudahan kalian semua semakin paham gitu aja. Untuk yang terakhir kali, Idina Siratal Mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Au. Santi. Au.